berapa kali terpleset nih? Iya, itu captionnya sih yang agak lebih dibikin heboh kayaknya ya gitu. Maksudnya kepleset tuh kepleset dalam artian yang wajar gitu ya, nyusruk dikit lah gitu. Namanya juga medannya kan berpasir terus batuan gitu. Jadi terutama waktu saat turun kadang-kadang ya agak kayak kepleset gitu. Bukan yang membahayakan banget enggak. Sejak kapan sih suka naik gunung gitu? Pertama gunung apa aja dulu? Pertama Tahun dulu berapa? Gunung Prau, kalau nggak salah ya 7-8 tahun yang lalu gitu lah. Sebelum Covid sih yang pasti. Kenapa hobi naik gunung? Em, awalnya lebih pengen nyoba gitu ya, karena teman-teman ngajakin, ada teman aku yang emang dia seneng banget naik gunung, jadi ayo yuk ikut, itu bagus banget deh, pokoknya nanti kamu pasti kagum gitu kalau udah sampai atas. Terus pas nyobain waktu itu ke Gunung Prau, memang iya sih pas sudah sampai di puncak tuh kayak dapat hadiah gitu dari Tuhan gitu, pemandangan yang cantik banget gitu. Dan itu waktu naik Rinjani itu lebih lagi, effortnya juga memang lebih, usahanya lebih, tapi pas sampai di sana itu indahnya juga dahsyat banget. Tahun berapa Mbak ke Rinjani dan kenapa harus Rinjani? Aku ke Rinjani 2 tahun yang lalu, bulan Mei 2023. Kenapa harus Rinjani? Kalau Rinjani emang beda ya. Kalau perahu tuh aku lebih kayak ikut sama temen karena mereka tujuannya ke sana, ya udah aku ikut. Nah, kalau Rinjani tuh waktu aku masih mudaan itu aku pernah lihat foto yang Segara Anak. Jadi yang dari atas tuh lihat danaunya gitu ya. Itu kayak gila kok bagus banget. Ada 2 sih, Kelimutu sama Rinjani. 2 itu yang kayaknya aduh kalau aku bisa satu saat lihat secara langsung gitu dengan mata sendiri gitu, itu pasti indah banget, bagus banget, kepengen banget. Tapi ya bilang gitu ke diri sendiri tuh mungkin udah kayak 40 tahun yang lalu, kejadiannya ya baru kemarin gitu, baru 2 tahun yang lalu. Dan memang seindah itu. Persiapannya seperti apa? Soalnya kan Rinjani juga kan gunung tertinggi ketiga nih di Indonesia seperti itu. Persiapannya ya ini sih, memang kalau mau naik gunung harus siap fisik dan siap mental juga gitu ya. Secara fisik ya mungkin lebih banyak latihan jalan atau lari atau trekking di Sentul kayak gitu, membiasakan aja. Kemudian juga kalau untuk mental ya kita harus dalam kondisi yang nyaman, terus juga istirahatnya cukup kayak gitu. Tapi sempat nyobain mancing di Segara Anak, Kak? Aku nggak mancing. Kebetulan aku emang nggak seneng makan ikan. Oh. Gitu, jadi yang ada malah aku makan yang lain gitu. Tapi teman-teman pada makan ikan bener. Gitu. Tapi yang kemarin tepat kejadian si itu siapa orang Julian orang Brazil itu. Tahu tempatnya yang sebelah mana sih itu? Persisnya aku lupa letaknya gitu, tapi kalau di pohonnya itu sih aku kayaknya sempat ada foto juga deh di situ. Memang aku juga ikut prihatin banget gitu ya dengan kejadian itu. Dimanapun sebetulnya, nggak cuma Rinjani gitu, kalau naik gunung resiko memang selalu ada gitu, makanya ya kita cuma berusaha untuk membuat resiko itu minimal gitu. Ya minimal itu ya dengan kesiapan fisik, kesiapan mental, terus juga dengan kayak dengan persiapan pakaian yang sesuai, tenda dan sebagainya untuk tidur kalau ini. Jadi itu aja sih, bahwa resiko itu ada, memang selalu ada. Kita hanya bisa berusaha untuk meminimais, membuat sekecil mungkin, dan pergi tetap dengan mindset yang positif, dengan tetap selalu menghormati alam. Nah, itu menurut Mira ini nggak sih, lambat nggak sih penanganannya untuk SAR ini? Yang tahu hanya yang berada di lapangan ya gitu. Kita sama sekali nggak bisa bilang oh ini lambat penanganannya gitu, karena faktornya banyak banget gitu. Ada faktor cuaca, terus ya kan keamanan dari tim rescue-nya itu sendiri juga sangat-sangat penting gitu. Jangan sampai malah belum tentu bisa menyelamatkan korban, tapi malah nambah gitu korbannya.
menurut aku sih apa yang mereka lakukan itu memang sudah upaya yang maksimal yang bisa mereka lakukan. Lihat kan apa ininya gitu, videonya gitu, kondisi alamnya di sana tuh seperti apa gitu. Mungkin waktu awal kan banyak ya suara-suara yang negatif gitu, yang bilang lamban atau apa ya, kayak kurang usaha. Mungkin karena ketidaktahuan gitu. Mereka belum tahu di sana itu alamnya seperti apa, kondisinya seperti apa, bahwa mereka harus naik dulu membawa peralatan, itu juga butuh waktu. Ya kenapa nggak pakai helikopter? Ya belum tentu bisa juga gitu kan. Jadi untuk orang awam gampang banget sih, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Ini juga mungkin salah satu sifat apa ya, social media itu, bahwa hal-hal yang dulu mungkin kita cuma pikirin di dalam hati kita aja gitu, misalnya atau ngomentarin orang deh gitu ya kan, mungkin dulu kita mikir cuma dalam hati gitu. Nah sekarang tuh semua tuh ditumpahkan ke social media, kadang-kadang hal-hal yang belum siap untuk ditumpahkan gitu, hal-hal yang harusnya masih cuma di dalam pikiran aja atau di dalam hati, belum diolah dengan fakta, belum diolah dengan segala pengetahuan yang lain. Itu udah main langsung ngomong aja, langsung nulis aja gitu, tanpa mengingat bahwa itu bisa menyakiti orang ya. Nah dalam hal kayak Rinjani kemarin juga kayaknya yang berkomentar itu memang orang-orang yang belum tahu medan di sana seperti apa. Nyatanya juga setelah video-video itu beredar, akhirnya berbalik kok gitu. Kalau aku lihat sekarang jauh lebih banyak orang yang mengapresiasi gitu ya, yang berterima kasih gitu. Dan emang kita sepatutnya harus berterima kasih banget sama tim rescue-nya gitu ya Basarnasnya, ya sukarelawannya gitu, atau yang pokoknya semua yang membantu tim penyelamat itu gitu. Ya, gila kok apa yang mereka lakukan tuh gila. Karena kejadian ini juga nih masyarakat di Brazil memberikan bintang 1 terhadap Gunung Rinjani, itu seperti apa? Berlebihan apa gimana sih Mbak gitu maksudnya? Bintang 1 tuh apa ya maksudnya? Di rating Google. Di rating kurang jelek. Oh jadi jelek? Iya. Ya karena mereka belum menjalankan ya gitu. Kan kita sekarang ya itulah sistem rating atau apa, pokoknya social media dan sebagainya, kita mau menjatuhkan sesuatu tuh bisa banget gitu. Film juga atau orang kita bikin cancel culture gitu, kalau emang punya niatan seperti itu bisa banget gitu. Jadi apa ya nanti aku rasa juga pasti akan naik lagi dengan sendirinya. Kayak itu juga gitu, yang tadinya mereka banyak yang mencaci maki segala macem, akhirnya toh lebih banyak yang mengapresiasi dan berterima kasih gitu. Mudah-mudahan juga nanti ratingnya naik lagi. Gila gunung seindah itu gitu, itu bener-bener buat di Indonesia aku rasa mungkin terindah kali pemandangan ya. Dan kayak jalur Toream tuh juga jalur pulangnya, jadi bukan di puncaknya, itu juga dahsyat sih, sulit digambarkan dengan kata-kata, indahnya tuh seindah itu. Akhirnya masyarakat Brazil menggalang donasi buat Agam Rinjani, total yang terakhir saya tahu 1,3 miliar. Mungkin melihatnya gimana? Iya bagus sekali, artinya mereka akhirnya mengapresiasi kan gitu. Dan saya dengar kabar juga katanya itu mau dipakai untuk memperlengkapi ininya, kebutuhan untuk rescue ya kan. Bagus banget itu. Ya kita juga kalau benar itu memang terjadi seperti itu, ya terima kasih juga gitu buat orang-orang yang menyumbang gitu, karena mudah-mudahan ya itu bisa berguna ke depannya. Tanggapan Mbak Ira mengenai tim SAR dan sukarelawan pada tidur di tebing di atas ketinggian seperti apa? Iya, makanya tidur di tenda yang enak aja itu di ketinggian tuh juga belum tentu bisa tidur enak gitu loh ya. Dingin apa, nah ini bayangkan mereka tidurnya di tebing. Kalau buat tidur tuh kan juga pikiran dan hati kan harus tenang ya. Kalau nggak kan kita nggak tidur di tempat, di kasur aja kita bisa bolak-balik gitu kalau hati dan pikiran lagi nggak tenang. Nah bayangin mereka menghadapi kejadian seperti itu, mereka tahu besoknya harus lanjut proses evakuasi, dan
tidurnya dalam kondisi seperti itu. Kalau di situ dibilang mempertaruhkan nyawa, itu iya banget. Jadi benar-benar apresiasi yang setinggi-tingginya gitu untuk semua yang bergerak untuk membantu supaya Juliana bisa dibawa lagi gitu dalam keadaan apapun ya. Even sudah dalam keadaan meninggal pun kan juga mereka tetap berusaha supaya dia bisa dibawa pulang ke keluarganya lagi, dan itu semuanya sangat-sangat susah, sangat sulit, pekerjaan yang sangat berat. Mbak Ira kan pernah ada pengalaman terpeleset, ada rasa trauma atau ingin balik lagi ke Rinjani? Enggak, gitu ya, kayak saya bilang tadi, jangan bayangin terpeleset kayak Juliana gitu yang ke jurang atau apa, enggak. Ini orang bikin caption aja sih gitu loh. Jadi ya terpeleset ketika turun dari puncak karena medannya yang kerikil-kerikil dan pasir itu, ya jadinya ya kayak kepleset gitu ya, terduduk, tapi itu hal yang biasa. Tapi Ada rencana mau balik lagi ke Rinjani? Kalau aku senangnya kalau bisa sih terus lihat yang lain. Mau lihat yang mana apalagi gitu Mbak? Maksudnya Aku Semeru belum, tapi kan sementara ini juga masih tutup ya. Jadi ya kita lihatlah nanti masih akan tercapai atau enggak. Paling yang aku mau balik perahu, karena perahu itu nggak terlalu berat, tapi juga pemandangannya bagus banget. Mbak Ira kalau milih gunung yang mau didaki tuh mungkin kriterianya apa sih Mbak? Mesti medannya mesti gini atau gimana gitu? Yang pasti aku pinginnya yang emang pemandangannya cantik gitu. Kalau cuman untuk nyari tantangannya aja atau nyari susahnya aja, aku enggak gitu. Aku emang pengen yang bisa benar-benar menikmati alamnya. Jadi bukan saya menaklukkan itu, enggak gitu. Emang aku jalan pengen menikmati keindahan alamnya, menikmati kebersamaan sama sahabat-sahabat yang kita sama-sama jalan kayak gitu. Biasa ke sana berapa orang sih? Kalau biasanya selama ini aku selalu sama geng cewek-cewek. Itu antara 5 sampai maksimal 10 orang gitu biasanya. Cuman kalau khusus Rinjani waktu itu karena nggak dapet grup cewek yang mencukupi, akhirnya aku sama teman-teman yang lain itu campur, ada laki perempuannya, dan itu udah lumayan pada senior, banyak yang lebih senior dari aku gitu. Ada yang umur 30 ada, tapi yang umur 70-an gitu pun ada, dan apa ya, mereka kuat juga. Itu Ada perlengkapannya apa pengalaman yang dibawa? mistis gak sih Mbak? Nah, kalau aku tuh emang nggak terlalu percaya banget ya yang kayak gitu-gitu. Tapi bahwa itu mungkin ada, iya gitu. Tapi aku bukan yang mikirin itu gitu. Kemarin kalau dari cerita sih ada gitu, kayak ada salah satu waktu itu tapi bukan di Rinjani nih, di gunung lain. Ada porter yang terus tiba-tiba ngomongnya tuh nyerocos yang bukan kayak dirinya gitu. Tapi ya udah. Itu di gunung mana Mbak? Mana ya waktu itu ya? Lupa aku, Bismo atau Telomoyo gitu. Tapi kalau di Rinjani sendiri ada nggak Mbak? Maksudnya pengalaman-pengalaman yang nggak biasa gitu? Aku nggak inget sih. Nggak terlalu inget. Yang aku inget indahnya. Ya di segara anaknya, terus juga toreannya, itu indah banget. Oke, terima kasih.